Walaupun ya, dalam situasi sore yang cerah ini alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi mengistiqomahkan kegiatan kemisan dan masih menyoal tentang pendidikan. Kalau alhamdulillah pada sore hari ini sudah hadir di sebelah saya ini ada Kang Dadan Hermawan yang merupakan fasilitator guru penggerak. Beliau sudah pasti pemahaman tentang kurikulum merdekanya jauh lebih baik. Dan di sini juga tidak lupa ada pemantik lain yang selalu hadir mengiringi kegiatan diskusi kemisan, yaitu Mang Musa. Nanti juga akan memaparkan berbagai hal dari perspektif lain tentang pendidikan di era kekinian, terutama berdasarkan dari sejarahnya. Tanpa mengulur waktu, kita akan langsung saja mendengarkan pemantik ya yang akan disampaikan oleh Kang Dadan mengenai apa itu sebetulnya Merdeka Belajar versi dari kebijakan pemerintah terkait implementasi kurikulum merdeka. Silakan Kang Dadan, enggak? Baiklah teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu di Perpustakaan Haji Prosidi, dan di sore ini acara kemisan ya, gitu. Kita kemis pas sore kita diskusi tentang banyak hal, dan pada kali ini kita akan diskusi tentang pendidikan di Indonesia. Saya akan mencoba memberikan pemantik tentang kurikulum, dan karena hari ini sedang ngetren kurikulum merdeka, maka saya akan membedah sedikit tentang kurikulum merdeka. Nanti kita akan berdalam di diskusi kita agar kita bisa mendapatkan sehari dari masalah pendidikan kita yang sesungguhnya seperti itu. Apakah betul masalah kita masalah kurikulum atau yang lain? Teman-teman semuanya, setelah datangnya COVID-19, maka mau tidak mau pendidikan di Indonesia mengalami satu perubahan yang sangat radikal gitu, karena tiba-tiba kita di bulan Maret tahun 2019 harus berubah belajar dari modal tatap muka kemudian masuk ke modal online, di mana saat itu semua orang dipaksa untuk bisa teknologi yang asalnya sesuatu yang masih dianggap tabu dalam pendidikan atau tidak terlalu familiar dalam dunia pendidikan, kemudian dipaksa untuk dikuasai, dipahami oleh semua orang, baik guru, kemudian juga orang tua, dan semua yang terlibat dalam dunia pendidikan. Maka terjadilah sebuah pergeseran yang pada kenyataannya mengakibatkan terjadinya kalau dibilang dekadensi mungkinnya agak terlalu ekstrim gitu, tapi memang itu faktanya bahwa pendidikan di Indonesia ketika datang pandemi itu mengalami penurunan yang luar biasa. Bahkan hasil survei dan hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi loss learning gitu. Ada pembelajaran yang hilang pada anak-anak selama 2 tahun masa pandemi. Maka berdasarkan dari itulah pemerintah akhirnya menggulirkan program yaitu kurikulum darurat istilahnya, di mana kurikulum ini pemerintah fokus pada materi-materi esensial yang akan diajarkan pada anak-anak di sekolah dasar maupun sekolah-sekolah lanjutan, yang minimal tidak mengakibatkan anak-anak kehilangan banyak hal dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian berkembang dari kurikulum darurat itu akhirnya hari ini muncul kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini muncul bagian dari kritikan terhadap kurikulum sebelumnya yang sudah ada, yaitu kurikulum 2013 atau Kurtilas. Setidaknya ada beberapa kritikan yang itu menjadi dasar kenapa kurikulum kita hari ini diganti menjadi kurikulum merdeka. Tapi buat saya pribadi sebetulnya kritikan-kritikan yang ada itu ternyata cocok dengan yang saya pikirkan selama penerapan kurikulum 2013. Esensi dari kurikulum 2013 itulah penguatan materi, sehingga dikhawatirkan pendidikan kita akan cenderung menjadi pendidikan yang materialistis. Pendidikan materialistis itu tanda-tandanya, ciri-cirinya yaitu banyak tes gitu. Sehingga di kurikulum 2013 selain materinya yang padat, bahkan kalau dilihat di kurikulum 2013 itu sekolah hampir tiap hari sudah disetting. Hari ini harus pembelajaran ke-1, besok ke-2, ke-3, ke-4. Jadi dalam waktu 1 tahun itu udah full semuanya. Tidak ada ruang yang kosong. Kalau 1 hari saja terganggu, maka guru tidak punya kesempatan untuk
menebus hari yang hilang itu di hari berikutnya. Karena hari berikutnya sudah ada lagi materi yang harus disampaikan. Satu tahun itu udah full, setiap hari jam efektif sudah penuh dengan pembelajaran yang sudah disetting. Itu di kurikulum 2013. Dan tadi kembali lagi ciri-ciri pendidikan yang meritokratis itu banyak tes di dalamnya gitu. Maka tidak heran di kurikulum 2012 itu banyak tesnya, ada tes harian, ulangan harian, kemudian ada PTS, ada PAS, bahkan ada UN dulu di awalnya seperti itu. Nah, sehingga dikhawatirkan anak datang ke sekolah itu bukan untuk belajar hidup, tapi untuk mengejar hasil tes. Jadi anak berlomba-lomba ke sekolah tuh hari ini belajar, mempersiapkan diri untuk besok dites gitu. Tengah semester dites gitu, akhir semester dites gitu akhirnya. Padahal sekolah harusnya menjadi tempat di mana anak belajar kehidupan. Anak datang ke sekolah itu dia mempelajari hal-hal yang dia temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika dia kembali dalam kehidupan sehari-hari dia sudah punya bekal. Karena di sekolah dipelajari tuh hal-hal yang berkaitan kehidupan. Itu yang pertama. Bahkan bukan hanya siswa sebetulnya, guru juga dites. Gitu. Dan tahun 2015 itu ada UKG namanya. UKG itu tes untuk guru dan nanti ada rapotnya. Passing grade guru saat itu hanya 65. Jadi guru kalau lewat dari 65 nilainya dianggap baru lolos rapotnya gitu. Tapi di saat yang sama siswa KKM-nya, batasan minimalnya, di batas minimal dia dianggap lulus pelajaran 75. Ini kan suatu yang agak aneh gitu ya. Yang 65 harus masukkan yang 75. Ini kritikan pertama nih di kurikulum 13 yang dikritisi hari ini. Nah, makanya di kurikulum Merdeka hari ini itu materi-materi yang dianggap tidak penting untuk anak-anak di level yang sedang belajar itu dihilangkan. Anak SD mungkin nih, contohnya nih anak SD hari ini tidak lagi belajar tentang volume bola, ngitung volume bola gitu. Itu sekarang sudah tidak ada. Dulu masih kurikulum 13 masih ada. Kenapa tidak ada? Karena dalam kehidupan sehari-hari anak kapan ngitung menggunakan rumus itu gitu. Jangankan anak kita aja yang udah dewasa gitu. Mungkin Umi yang sudah senior lah gitu. Kapan sih menggunakan rumus volume itu gitu? Jangankan volume paling kita menggunakan rumus panjang kali lebar, itu pun namanya jual tanah gitu, membuka tanah gitu. Makanya di kurikulum Merdeka materi-materi itu ditiadakan, hanya materi-materi yang esensial istilahnya. Apa itu materi esensial? Materi yang dibutuhkan untuk anak dalam kehidupan. Itu yang pertama, yang dikritisi dari kurikulum 13 oleh kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua, di kurikulum sebelumnya nyaris tidak ada filosofis yang digunakan sebagai dasar pijakan kurikulum itu sendiri. Sehingga yang digunakan oleh kita itu kebanyakan pemikiran-pemikiran yang datang dari luar. Jadi kita menemukan yang baik di Finlandia, kita gunakan. Kita menemukan yang baik di Singapura, kita gunakan. Sehingga akhirnya Indonesia mungkin nanti jadi baik, tapi bukan baik Indonesia. Baiknya baik Finlandia, baiknya baik Singapura. Nah, sementara kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan kita nggak boleh terlepas dari kebudayaan. Karena kalau anak dididik dan dibina oleh kebudayaan orang lain, kemungkinan nanti ketika dia tumbuh berkembang menjadi anak yang tumbuh berkembang tidak mencintai anak negerinya sendiri, budayanya sendiri. Mungkin dia tumbuh berkembang punya ilmu banyak tapi cinta terhadap budaya orang lain karena memang dari dikembangkan oleh budaya kita sendiri. Nah, maka di kurikulum Merdeka ini kita menggunakan filosofis Ki Hajar Dewantara. Walaupun kalau kita lihat sejarah kurikulum kita yang ini dari kurikulum tahun 47 ya, kurikulum pertama kita tuh 47. Walaupun kurikulum tahun 47 itu nggak langsung digunakan, baru digunakan tahun 50. Karena sangat kental dengan unsur politis saat itu, baru merdeka kitanya gitu. Dan kurikulum tahun 50 itu sendiri ketika kita gali ternyata sangat kental pengaruh dari kolonial, gitu, baik Jepang maupun Belanda di dalamnya seperti itu. Dan kalau kita jujur hari ini, kurikulum kita sampai hari ini masih belum menjadi kurikulum yang betul-betul berbasis kebutuhan, tapi kepentingan. Makanya tidak heran kalau ada yang bilang ganti menteri ganti kurikulum, ganti presiden ganti kurikulum. Jadi ada sejenis politik identitas gitu, ingin menorehkan nama gitu untuk artefak gitu nanti kalau dia sudah selesai. Nah, ini diharapkan di kurikulum Merdeka ini kita punya pijakan filosofis yaitu yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan itu sebetulnya sudah digunakan sebetulnya. Kalau saya lihat sejarah kurikulum tahun 47, tahun 50, tahun 52, 64 itu sudah menggunakan kurikulum Ki Hajar Dewantara. Karena situ sudah mendidikan bagaimana pendidikan dibantu untuk menumbuhkan cipta karsa, dan itu sekarang digunakan lagi. Tahun 68 itu dikritisi karena peralihan dari kode lama ke kode baru.
kurikulum 65 itu dianggap kurikulum yang terlalu orba gitu waktu itu. Maka digantilah kurikulum 65 yang isinya bergeser dari konsep yang diusung Ki Hajar Dewantara, kemudian berubah menjadi fokus kepada Pancasila, dan itu terus berkembang sampai sekarang. Itu yang kedua. Kemudian kritik yang ketiga, di kurikulum 13 itu ada pemisahan kompetensi pada anak. Makanya di kurikulum 13 kan ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Pengetahuan dipisahkan dari keterampilan, dipisahkan dari nilai-nilai religi, dipisahkan dari sosial, dipisahkan dulu semuanya. Ini dikhawatirkan bisa mengakibatkan anak tidak utuh pengetahuan, keterampilan, dan keempat kompetensi tidak utuh gitu. Nanti bisa seperti ini, anak mungkin dia cerdas pengetahuannya, mungkin dia terampil keterampilannya, tapi dari sisi religi dia kurang, mungkin dari sisi sosial dia kurang. Ini bisa berakibat bahayanya. Contohnya, anak punya pengetahuan cara nyapu aja yang gampang, anak punya kemampuan cara menyapu, anak punya keterampilan cara menyapu yang terampil, mau nyapu gaya apapun dia bisa gitu, mau pengetahuan nyapu seperti apapun dia tahu, tapi dia tidak punya kecakapan religi, tidak punya kompetensi religius, akhirnya dia bisa jadi tidak jujur. Mungkin nyapunya kadang-kadang menjadi tidak jujur gitu, kamu ditinggalkan ke kolot ngarapi gitu, kolot nanti tinggalkan dilewatan gitu nya, tiga Jiun gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan gitu dari kurikulum 13. Maka di kurikulum Merdeka tidak ada lagi pemisahan kompetensi anak baik dari sisi sosial, religius, kemudian keterampilan dan pengetahuan, disatukan menjadi namanya capaian pembelajaran. Jadi dulu ada KI 1, KI 2, KI 3, ada KD-nya. Sekarang itu semua lebur menjadi CP namanya. Maka rapotnya pun lebih sederhana di kurikulum Merdeka ini. Kemudian yang berikutnya, di kurikulum 13 cenderung memaksakan semua mata pelajaran diajarkan dengan cara yang sama. Karena di kurikulum 13 ada satu pendekatan yang wajib digunakan di sekolah, saintifik namanya. Jadi mengajarkan banyak hal dalam semua mata pelajaran itu diusahakan menggunakan langkah saintifik itu. Padahal setiap mata pelajaran punya karakter masing-masing, tidak bisa. Mungkin kalau ngajarin IPA mah gampang pakai langkah-langkah ilmiah gitu ya. Mulai dari diamati, diteliti dan sebagainya. Tapi kalau ngajarin agama kan belum tentu bisa gitu. Jadi tidak semua mata pelajaran bisa diajarkan dengan satu pendekatan gitu. Dulu metodenya pun harus menggunakan metode inquiry, discovery learning, kemudian PBL, PJBL. Nah sekarang di kurikulum Merdeka itu semua tidak diwajibkan lagi. Guru boleh menggunakan yang itu, boleh juga menggunakan yang lain, yang cocok dengan prasarana-prasarananya dan kemampuan siswa di sekolahnya. Jadi boleh menggunakan pendekatan lain, boleh menggunakan metode lain, boleh menggunakan strategi-strategi yang lainnya. Kemudian yang berikutnya di kurikulum Merdeka, di kurikulum 13 ada yang namanya KKM. KKM itu capaian yang harus dicapai oleh siswa. Jadi siswa belum disebut lulus kalau belum mencapai angka tertentu gitu. Dan KKM yang berlaku di sekolah itu KKM sekolah. KKM sekolah itu satu angka untuk semua mata pelajaran. Contohnya KKM orang A itu 75. Maka semua mata harus 75 anak dapatnya. Kalau kurang di bawah 75 dia dianggap anak tidak tuntas belajarnya, belum mencapai gitu. Dianggap kurang atau mungkin jadi alasan tidak naik kelas nantinya. Nah itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kodrat anak, karena anak itu kan punya bakat masing-masing, punya kecerdasan masing-masing, punya kemampuan masing-masing. Iya, tidak bisa disamaratakan gitu. Apalagi semua mata pelajaran harus sama. Bahkan di kurikulum 13 itu kan ada ranking, itu kan warisan dari zaman dulu ya, ranking itu luar biasa itu. Nah di kurikulum Merdeka ranking itu dihapus. Ranking itu membahagiakan 3 orang, menyakiti puluhan anak. Itu ranking itu. Harusnya bagi rapot itu saat dimana anak kebahagia gitu, akan mendapatkan hasil belajarnya. Tapi yang bahagia cuma 3 orang gitu. Sisanya kan udah biasa. Dan termasuk mungkin kita juga korban ranking gitu. Iya. Betul. Ketika mau bagi rapotnya bukan bahagia, saya udah biasa 20 gitu. Saya udah biasa 15, sudah tidak ada kebahagiaan. Gitu. Dan parahnya lagi ranking itu diwariskan. Kelas 1 yang ranking 1, 2, 3 anak itu. Kelas 2 pasti mau jauh berbeda atau sampai lulus ya, seperti itu. Akhirnya ada anak yang terstigma sampai 6 tahun sampai dia lulus udah anggap dirinya bahwa saya mah bodoh di biologi cuma ranking 20 gitu. Iya betul ya. Itu kan bahaya pada pendidikan anak, sudah terdogma tersendiri bahwa dia itu bodoh gitu akhirnya. Nah, ini dihapus di kurikulum Merdeka. Jadi di kurikulum Merdeka tidak ada KKM. KKM pun ada tapi per CP istilahnya. CP itu bagian dari capaian pembelajaran itu. Jadi lebih manusiawi lah gitu. Bahkan penilaian pun dalam kurikulum Merdeka itu
melekat pada pembelajaran. Sistemnya gini, kalau kurikulum 13 kan wajib ada yang namanya PTS, PAS, tengah semester, akhir semester. Itu menjadi barometer anak akan dapat rapot gitu kalau sudah mengikuti PTS, PAS. Di kurikulum Merdeka kalau guru tidak butuh PTS, PAS nggak usah. Kalau guru setiap hari sudah ketemu anak, kemudian ketika anak belajar dia sudah bisa melihat, mengamati dan mendapatkan data dan informasi tentang kemampuan anak, maka nggak usah ada PTS, PI gitu. Karena selama ini juga sering kejadian PTS itu tidak betul-betul mewakili kemampuan anak. Itu bisa jadi anak yang cerdas ketika PTS dia sakit kepala gitu, akhirnya jadi jelek nilainya. Anak itu lagi karena cerdas niron gitu, pandai mencontek gitu, bisa jadi dia lebih bagus hasilnya gitu, nilainya gitu. Maka nilai itu kan tidak menggambarkan kemampuan real anak. Atau bisa jadi gini, ada PTS nih gitu, guru bikin soal disebarin ke anak, kemudian diperiksa sampai akhirnya ternyata ada yang nilainya itu tidak sesuai dengan ekspektasi guru gitu. Si ini tadi kira-kira harusnya mah jadi nilai bagus gitu, ternyata jelek. Yang ini yang jelek ternyata bagus. Akhirnya apa yang terjadi? Itu kan dilema buat guru. Istilahnya mau disunat apa dikatrol tuh mata. Dikatrol. Nilainya diganti gitu, sesuai dengan persepsi dia bahwa budak ini guru bagus. Karena sehari-hari dia bagus. Makanya di kurikulum Merdeka yang penilaian itu melekat dalam pembelajaran. Selama guru mengajar, ya dia selama itu juga menilai. Jadi selama guru mengajar itu kan dia mengamati bagaimana ketika anak ditanya, bagaimana ketika dia bertanya, bagaimana ketika dia tampil di depan kelas, bagaimana ketika dia presentasi, bagaimana ketika dia menjawab pertanyaan guru. Nah itu jadi langsung penilaian. Maka di kurikulum Merdeka yang namanya guru baik itu guru yang paling banyak catatan anaknya tuh. Oh segini-gini, tiap hari ceritanya banyak. Itu bahannya itu bahan untuk nilai. Nah kalau sudah dapat nilai, segini mah udah segini, kemampuannya ini segini, maka nggak usah ada lagi PTS. Buat apa gitu? Jadi tidak ada itu. Udah nggak wajib lagi. Kecuali kalau guru masih butuh nih, masih butuh PTS itu. untuk melihat gambaran kemampuan anak, ya silahkan diadakan seperti itu. Itu yang di kurikulum Merdeka ya. Jadi KKM dijalankan, kemudian tes itu melekat pada pembelajaran. Nah kemudian kritik berikutnya bahwa dalam kurikulum Merdeka itu silabus itu tidak ditentukan oleh pemerintah. Kalau dulu di kurikulum 13 dan ke belakang itu ada yang namanya silabus itu panduan guru mengajar. Jadi apa yang harus diajarkan ada silabus. Guru mau ngajarin apa, silabus itu panduannya. Nah sekarang tidak ada. Silabus dibuat oleh guru sendiri. Pemerintah hanya ngasih CP, ini ajarin nih matematika, materinya tentang ini di kelas 1. Waktunya sekian JP per tahun. Silakan buat silabusnya, kapan ngajarinnya, seperti apa cara ngajarnya, di mana ngajarnya, menggunakan metode apa, menggunakan pendekatan apa, bahannya apa, terserah. Itu kurikulum Merdeka. Jadi pemerintah hanya nyediain 2 hal. CP tadi, bahan materi yang harus diajarkan, waktunya. Matematika nih materinya ini, ajarkan 144 JP setahun gitu. Silakan belajarnya. Maka sekarang di sekolah itu jadwal pelajarannya bisa bebas. Bisa dibikin seminggu bahasa Indonesia terus, minggu besok mah IPA terus. Pokoknya setahun 144 JP aja habis. Mau dihabisin sebulan semuanya, silakan. Kalau mata pelajaran lainnya gimana? Sama seperti itu. Oh sama. Itu siswa berapa pelajaran sekarang? Beda-beda. Kalau di SD kelas 1 itu ada 6 kalau nggak salah. Fase B itu 3-4 ada tambahan IPAS. Fase C juga sama. Kalau di SMA itu ada mata pelajaran pilihan. Sekarang di SMA itu siswa boleh memilih mata pelajaran sesuai keinginannya. Jadi bukan sekolah yang menentukan, siswa yang memilih gitu. Mau pelajaran apa yang mereka butuhkan. Kalau banyak yang memilih maka harus mengadakan. Gitu di SMA itu ada mata pelajaran. Dan langsung ada ini ya, deskripsi mata pelajaran terus capaiannya ini. Nah itu kalau capaiannya sudah ada, itu ada disiapkan ya. Sudah disiapkan. Itu ada sekilas tadi saya lihat di ada anak teman SMA gitu. Itu ada di Perdijian 033 kalau untuk CP. Nah yang beda di kurikulum Merdeka itu ada proyek profil penguatan pelajar Pancasila. Nah proyek itu sebetulnya lebih kepada menilai karakter gitu. Yang JP-nya itu wajib dilaksanakan karena setiap proyek itu diambil 1 JP dari jam mata pelajaran intrakurikuler, mata pelajaran yang tadi itu bahasa matematika itu diambil 1 jam tiap minggu. Setahun ada kalau di SD itu 252 JP, itu akan digunakan untuk 2 kali proyek. Dan ternyata hari ini juga banyak yang salah kaprah. Proyek itu guru kebanyakan fokus pada objek yang jadi proyeknya. Contohnya proyek nanam jahe, fokus pada nanam jahenya. Padahal yang penting itu bukan nanam jahenya.
karakter yang muncul ketika anak nanam jahe gitu, dari mulai nanam sampai panen itu. Apa yang karakter yang muncul? Tapi bentar kan, kayak proyeknya maksudnya hanya berfokusnya tentang mata pelajarannya atau gimana? Jadi proyek itu lebih kepada sebetulnya Yang dimunculkan. kan di konsep Kejar Dewan itu ada istilah bahwa pendidikan itu nggak boleh terlepas dari ada 3 matra pendidikan istilahnya. Bahwa pendidikan itu harus melibatkan 3 pihak, sekolah, rumah, dan masyarakat. Nah, anak itu harus hidup di 3 tempat ini. Maka pendidikan yang baik itu pendidikan yang melibatkan ke 3 tempat ini anak belajar gitu. Tidak boleh anak belajar di sekolah terus nggak ketemu sama orang tua. Anak belajar terus nggak ketemu sama masyarakat. Maka ini yang jadi apa ya, masukan saya buat teman-teman yang mendirikan sekolah boarding school, sekolah yang full pondok di situ gitu. Nah itu teman-teman yang mendirikan sekolah boarding school ini harus mensiasati bagaimana anak ada di pondoknya, anak ada di sekolahnya 24 jam, tapi dia bisa menghadirkan suasana rumah dan dia harus mampu menghadirkan suasana masyarakat. Karena kalau tidak akan terjadi apa coba? Anak mondok 24 jam ada di situ, ketika dia pulang ke rumahnya dia nggak ngerti apa yang dilakukan di rumah. Ya. Akhirnya apa? Pulang ke rumah balas dendam, tidur seharian. Ini survei saya nih, dan rasanya seperti itu. Anak saya dulu di boarding yang paling gede. Dan kalau dia udah pulang ke rumah, nyampe rumah itu nggak kelihatan bekas di boardingnya. Subuh namanya keberangan gitu. Datang ke rumah main HP teren-teren, nonton TV. Ya. Karena apa? Di sekolah nggak muncul, nggak hadir suasana rumah. Apalagi kalau kalau anak datang ke masyarakat, dia bingung saya harus ngapain nih? Karena dia nggak kenalkan dengan lingkungan masyarakat. Nah ini si kakak nih. Kayaknya saya sering baik ke teman-teman yang punya boarding, hadirkan di suasana seperti itu. Kayaknya anak saya yang pengais buksu tuh, ketika kembali mau masuk, saya nyari sekolah yang walaupun dia boarding, tapi dia nggak banyak membatasi interaksi orang tua dengan anak, kemudian anak banyak kegiatan dengan masyarakat. Gitu. Memang sih yang ideal sekolah normal biasa. Anak pagi ke sekolah, pulang ke rumah, kemudian ketemu masyarakat. Itu yang ideal. Cuman masalahnya orang tua harus ekstra. Apa ekstra apa? Membendung hal-hal negatif yang ada dalam kehidupan sehari-hari gitu. Sementara hari ini orang tua melepaskan perannya. Gitu. Orang tua banyak yang anggap sekolah itu seperti laundry. Datang ke bawa baju kotor simpan ke sekolah, kemudian dia bayar, dia pulang merasa sudah selesai tugasnya. Padahal hidup anak 70% ada di rumah. Apa yang sekolah sampaikan kalau rumah tidak connect dengan sekolah hilang semua itu. Produk dia berenang. Iya, hilang deh gitu. Iya. Nah ini kembali ke tadi itu primatra pendidikan, bahwa pendidikan itu harus berlangsung di 3 tempat itu. Dan tempat itu ketiga-tiganya beda-beda peran dan fungsi. Sekolah tugasnya sebetulnya membekali pengetahuan dan keterampilan, isi kepalanya tuh itu sekolah itu. Yang namanya pendidikan karakter itu di rumah, karena pembiasaan, karakter nggak bisa diajarkan. Itu harus dibiasakan. Bangun pagi, sholat itu harus dibiasakan, nggak bisa dibentuk di sekolah. Bisa jadi kan gini, anak di sekolah diajarin awas kemudian nggak boleh ngomong kasar gitu. Pas dia keluar dari sekolah, buka gerbang sekolah gitu, tiba-tiba ada motor lewat, jing, gitu kan. Itu anak kalau nggak ngomong dia akan masuk, gini boleh ngomong kayak gitu. Dan dia orang dewasa, berarti boleh. Maka besok lusa kalau dia di sekolah berantem ngomong kayak gitu, jangan salin anak gitu. Orang dewasa nyontoinnya gitu. Atau diajarin supaya santun gitu, sayang ke yang lebih rendah, hormat kepada yang lebih tinggi. Datang ke rumah, pas buka pintu garpu terbang, piring pecah, kaburisa tak terpasiain bapak. Itu anak kan langsung belajar, berarti boleh. Maka jangan lupa kalau besok sekolah anak kita berantem kemudian ngelemparin segala hal, ya itu kita yang ngajarinnya gitu. Role model ya. Itu role modelnya kan ada di rumah gitu. Dan tadi itu kan 70% waktu anak di rumah dan di masyarakat. Nah ini yang sering dilupakan oleh masyarakat hari ini gitu. Kemudian harusnya kita sering mencibir tentang saudara-saudara kita yang di luar negeri gitunya, orang-orang barat gitu. Dianggap karena beda keyakinan tuh mungkin dianggap apa istilahnya gitu. Padahal kalau kita akui mereka memang udah maju gitu. Di mereka itu dimanapun anak berada, maka semua orang memerankan dia sebagai orang tua dan sebagai guru. Kita sering nonton film lah, film Eropa gitu. Kalau ada darah berceceran gitu ya, ada anak di situ, pasti semua orang mencoba untuk menutupi mata anak supaya nggak lihat. Karena kalau anak melihat dia akan belajar bahwa itu hal yang tidak aneh gitu. Maka jangan kalau besok dia mukul orang berdarah, nusuk orang, buat dia hal yang biasa gitu. Karena biasa melihat darah. Tapi di Indonesia kayak apa yang terjadi coba? Di saya itu ada kebun sawit namanya. Ada orang gantung diri, anaknya dibawa nonton bareng sama orang tua. Itu kan fenomena di kita kayak gitu. Nobar. Terus berikutnya nih yang kritikan
kurikulum mereka terhadap kurikulum 13 tentang taksonomi. Taksonomi itu pendekatan yang digunakan untuk membuat rencana pembelajaran dan penilaian. Di kurikulum 13 itu wajib menggunakan 3 taksonomi. Pengetahuan harus menggunakan taksonomi belum. Taksonomi. Ya, untuk keterampilan menggunakan DIES. Untuk sikap menggunakan Kretwal itu wajib di kurikulum 13. Di kurikulum Merdeka itu nggak wajib lagi. Di pendidikan ini ada 500 taksonomi. Silakan pakai mana saja yang cocok untuk yang dikuasai oleh guru gitu untuk digunakan. Jadi tidak wajib lagi. Kemudian struktur kurikulum, kalau di kurikulum Merdeka 13 itu diatur per minggu. Jadi dalam seminggu itu udah pasti hari Senin belajar apa, Selasa apa, seminggu itu udah full. Nah, di kurikulum Merdeka diatur per tahun. Tadi itu yang saya sampaikan. Jadi setahun nih 144 JP selesaikan. Makanya di kurikulum Merdeka sekarang sekolah boleh membuat jadwal mingguan, jadwal bulanan, atau jadwal tahunan. Jadi kayak tadi boleh udah sekarang kita mau olahraga sebulan, boleh. Silakan sampai habis berarti materi olahraga 144 JP habis sebulan. Bulan besok kita ganti IPAS, boleh silakan gitu. Itu di kurikulum Merdeka. Karena materi diatur per tahun. Kemudian materi juga disampaikannya bukan per tahun kalau di kurikulum Merdeka. Per fase. Fase itu 2 tahun. Fase A kalau di SD ya, fase A, B, C. Fase A itu kelas 2. Jadi kalau CP ini ajarkan di fase A berarti 2 tahun. Makanya materi di kurikulum Merdeka itu sedikit sebetulnya kalau kita bandingkan. Karena udah mah dikurangin, waktunya pun jadi 2 tahun, tidak setahun. Dan di kurikulum Merdeka, fase dan kelas itu dua hal yang berbeda. Kelas itu untuk mengacu kepada umur anak, kalau fase mengacu kepada kemampuan anak. Karena mata pelajarannya sama. Sama, kecuali IPA dan IPS digabungkan jadi IPAS. IPAS. Bukan IPAS. Itu digabungin jadi IPAS. Maksud sama tuh sama dari kurikulum 13 sama Merdeka sekarang. Nama mata pelajarannya Nama mata pelajarannya masih sama. Oh, masih sama. Cuman nanti ada beberapa hal yang dilonggarkan gitu untuk dikembangkan oleh guru. Jadi sebetulnya mah lebih begini, dulu sering guru mengkritik bahwa udahlah pengen teh kumaha guru we dan guru yang tahu di lapangan gitu. Nah, sekarang tuh silakan top gitu. Silakan. Tapi kebanyakan guru bingung akhirnya. Kudu kumaha. Biasa dicokokin dan ini kan. Beratnya. Seperti itu yang terjadinya. Nah, kemudian di kurikulum 13 guru harus membuat persiapan. RPP namanya. Ya, RPP. Kalau dulu Sapal, sekarang RPP. RPP itu udah ada kaidahnya. Di RPP itu harus ada 13 langkah, tidak boleh kurang. Dari judul RPP sampai ke evaluasi penilaian belakangnya. Nah, di kurikulum mereka guru nggak usah buat RPP. Saat guru sudah membuat modul ajar, maka guru tersebut dianggap sudah membuat RPP. Dan modul ajar itu tidak ada pakem yang harus seperti ini gitu. Yang penting yang dalam modul ajar itu ada 3 hal. Pertama, tujuan pembelajaran, kedua ada langkah-langkah pembelajaran, ketiga ada evaluasinya. Yang penting tiga hal itu. Boleh 1 lembar, boleh 2 lembar, boleh 3 lembar, boleh 10 lembar, boleh berpuluh-puluh lembar. Terserah guru bikinnya. 1 lembar pun boleh untuk 1 kali ngajar, boleh untuk 2 kali ngajar, atau boleh untuk berkali-kali ngajar. 1 lembar pun. Kurikulum Merdeka. Kemudian deskripsi dan raport. Di kurikulum mereka raport panduan sebetulnya. Kalau sekarang ada raport itu hanya contoh saja. Kalau raport itu boleh dikembangkan oleh kita, terserah mau seperti apa, yang penting di situ komunikatif, orang tua bisa memahami, bisa menerangkan, antar kelas di sekolah bisa menerjemahkannya, itu silakan. Kalaupun sekarang ada itu lebih kepada contoh, karena banyak kadang-kadang ketika dibebaskan nggak kasih contoh malah bingung gitu. Nah, ini beberapa hal yang ada di kurikulum Merdeka, perbedaan-perbedaannya dengan kurikulum 2013 dan kurikulum sebelumnya sebetulnya gitu. Nah, ini sekarang diperkuat nih kurikulum Merdeka ini dengan program guru penggerak namanya. Nah, program guru penggerak ini kalau saya amati sih bagus sebetulnya gitu. Kalau bisa konsisten, terus terjaga kemurniannya gitu ya, tidak mulai terdegradasi oleh kepentingan-kepentingan yang lain gitu. Karena si guru penggerak ini selain dia diajarin bagaimana tentang perubahan mindset dalam berpikir, di kurikulum Merdeka itu ada 3 modul yang harus dipelajari. Modul pertama itu lebih kepada merubah mindset. Kalau kasar mah cuci otak lah gitu. Bagaimana guru memandang anak gitu, bagaimana guru membangun pemahaman tentang pendidikan. Nanti di modul kedua itu lebih kepada bagaimana dia mengajar yang baik, gitu, cocok dengan bagaimana memerdekakan anak. Karena di kurikulum Merdeka ini ada konsep seperti ini. Sekolah ini seperti kebun. Kemudian guru ini seperti petani gitu.
anak yang datang ke sekolah itu seperti bibit yang ditanam di kebunnya, tempat yang nyaman untuk anak gitu. Bagi anak jadi betah ke sekolah, ingin di sekolah, rindu ke sekolah, tugas guru yang pertama. Tugas guru yang kedua menentukan bibit tadi sesuai ilmunya masing-masing, karena nggak bisa menanam jagung pakai ilmu kelapa gitu. Guru harus bisa bagaimana nanam jagung nih, ilmunya ilmu apa gitu. Bagaimana nanam kelapa, ilmunya ilmu kelapa. Dan guru yang baik adalah guru yang ketika nanti anak yang dididik dia sukses hidupnya dengan bakat yang dia miliki. Maka saya sering bilang ke teman-teman, tugas kita itu sebetulnya gampang, bukan mengejar tujuan pendidikan yang panjang susah dihafalin. Tugas kita satu, bagaimana menghantarkan setiap anak-anak kita itu sukses nanti dewasa dengan bakat yang dia miliki. Gitu. Contoh Sule lah, ya. Sule kan semua orang kenal dengan Sule, dan kalau dilihat dari kacamata dunia dia sukses orangnya gitu. Harta banyak, popularitas dapat gitu. Kemudian orang kenal dengan yang namanya Sule. Tapi coba tes Sule kasih soal matematika, belum bisa ngisi dia. Atau kasih soal IPA, belum bisa ngisi. Sementara hari ini paradigma guru, paradigma orang tua nganggap anak pinter itu yang bakal sukses nanti dewasa kalau dia pinter matematika, kalau dia pinter IPA. Sehingga orang tua merasa minder, merasa anaknya bodoh kalau itu bisa matematika, padahal anaknya pinter tari. Nah, dalam dunia pendidikan kita kan mengenal multiple intelligency, bahwa setiap orang itu punya kecerdasan yang berbeda-beda. Minimal ada 8, atau sekarang 9 ya, Bu Asri. Itu ada 8 kecerdasan, kan verbal, interpersonal, intrapersonal, kinestetik, kemudian naturalistik, kemudian musikal, logika, sama apa nih, ruang tuh. Itu kan 8 ini beda-beda, dan setiap orang nggak akan punya kesemuanya. Dan sedikit yang bisa punya kesemuanya, sebut anak multi talenta. Gitu. Rata-rata cuma 1 sampai 4 rata-rata. Gitu. Sule dia sukses hidupnya gara-gara dia bagus interpersonal, intrapersonal, verbalnya, sama dia punya bakat musik. Nggak ada matematika sama di situ, punya seni di dia. Nah hari ini kan pelajarannya kadang di sekolah pun yang namanya SBK, yang namanya PJOK itu kadang nggak dianggap, gitu. Dianggap tambahan kadang begitu. Kadang ayah menteri itu masalah gitu. Tapi kalau matematika ada itu rame gitu. Kalau IPA nggak ada itu rame. Mulok kan kalau nggak ada. Mulok kalau nggak ada kan kayak gitu. Dan fakta di lapangan banyak anak yang ketika sekolah juara 1 dia hidup di masyarakat nggak jadi apa-apa. Itu kan jadi tanda tanya, ada apa dengan pendidikan kita nih? Ini sekolah anaknya pinter, tapi ketika udah lulus dia nggak bisa jadi apa-apa. Nah mungkin itu sedikit aja lah untuk saya memberikan gambaran tentang kurikulum mereka yang sekarang ada, apa perbedaannya. Nanti kita bisa lebih mengembang. Bagi kita punya jago filsafat nih. Nanti bisa kemana-mana nih kita bahasanya, dan itu akan lebih dalam lagi. Nah mungkin sebagai pemantik dari saya cukup itu dulu. Silahkan nanti kita diskusikan untuk yang lainnya. Saya kembalikan ke Asri. Kita mau bertanya aja ya. Terima kasih. Serem nih. Ini menarik ya, teman-teman yang bergabung di Instagram, di live, Boleh nanya kalau live streaming, boleh kalau mau bertanya silahkan di-chat aja, nanti akan dibacain sama admin ya. pantengin. Nah, intinya dari pertemuan diskusi kali ini kita ingin membuka wawasan teman-teman terkait dengan kebijakan kurikulum terbaru yang sedang diupayakan oleh pemerintah. Namun di samping itu saya sendiri sebagai praktisi pendidikan memiliki kekhawatiran terkait dengan implementasi ini kalau sudah terganjal oleh kepentingan-kepentingan politik. 2023 ini sudah akan ada wacana lagi pergantian Kurikulum. penguasa. Apakah Apakah dengan pergantian pergantian penguasa, pergantian menteri ini masih akan tetap berlanjut atau tidak? Lagi yang terkorbankan adalah kami yang Pelaku akan pendidikan. ikut ya. Seperti itu. Tapi diskusi yang menarik akhirnya ketika saya mencoba cocok logi dengan apa yang sedang saya baca terkait beberapa hal yang disampaikan oleh Romo Mangun Wijaya. Jadi beliau ini menuliskan ada impian-impian terkait pendidikan, ada 6 poin. Pertama, jika sila kemanusiaan yang adil dan beradab dari Pancasila diterapkan pada anak, maka selekasnya diperlukan suatu perangkat undang-undang plus kerja sosial dan polisi istimewa yang efektif melindungi anak dalam segala aspek dan implikasinya terhadap kelaliman kaum dewasa. 2. MPR dan DPR RI beramanat tentang pelaksanaan Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, hal pencerdasan kehidupan bangsa dengan cara yang lebih cerdas dari sekarang. 3. Adanya undang-undang pokok pendidikan yang sejati, yang komprehensif,
yang menyentuh pengajaran dan pendidikan seutuhnya, bukan menjadi etatisme absolut yang mau mengatur segala bentuk pendidikan. 4. Wajib belajar 9 tahun yang berarti semua anak di bawah umur 15 sampai 16 tahun harus bersekolah atas tanggungan negara dan masyarakat alias gratis. 5. Sekolah murah yang dibiayai oleh seluruh rakyat haruslah dinikmati dan diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak mampu, yang membutuhkan pendidikan murah, bukan malah dinikmati oleh anak-anak kaya. Sedangkan sekolah swasta harus menjadi pilihan anak yang kurang mampu. 6. Adanya penghargaan, perlindungan anak sehingga anak terpupuk dan berbekal alami serta kultural. Nah, kalau kita cocok logi dengan adanya kurikulum merdeka dengan apa yang diimpikan oleh Romo Mangun, nampaknya seperti ada angin segar ya. Beberapa hal sudah mulai ada, belum sepenuhnya tapi sudah ada arah menuju impian-impian tersebut. Tapi yang kita khawatirkan adalah aplikasinya ini loh gitu ya. Akan seperti apa ke depannya ketika pendidikan ini tidak terlepas dari kepentingan politik. Seperti itu. Jadi kalau tadi Kang Dadan sebagai praktisi juga kritikus terhadap pendidikan, sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa ini sebetulnya gebrakan yang cukup baik dari pemerintah untuk bisa melakukan sebuah perombakan paradigma pendidikan begitu ya, dari akar rumput dengan adanya guru penggerak, sekolah penggerak. Tapi ketika itu berbenturan dengan politik lagi, maka ya itulah kekhawatirannya. Tapi akan menarik jika kita melihat dari sudut pandang lain nih. Kira-kira tentang kurikulum merdeka ini atau pendidikan secara umum dari perspektif yang lain. Silahkan Mang Musa. Ada mah ngilu di burung karena yang lebih senior Kang Dadan ya, yang sangat luar biasa dari sisi tadi penjelasannya. Jadi saya seperti lagi diajari sama Kang Dadan. Karena di samping Kang Dadan menguasai secara teoritis tentang pendidikan dan bagaimana mekanisme proses pembelajaran di tingkat sekolah dasar yang memang inilah tunas-tunas yang kedepannya kelak akan menjadi pemimpin republik, karena jaranglah orang tua yang menjadi pelopor atau pelaku sejarah. Tapi Kang Dadan yang tadi sebenarnya mampu membangun sebuah analogi yang sangat luar biasa, bahwa anak didik itu laksana seperti bibit tanaman yang memang bibitnya itu bermacam-macam. Ada yang jahat tadi kan, ada yang calon kacang, ada yang jahe dan lain sebagainya. Dan guru bagaimana membangun tanah itu menjadi subur. Nah, tapi seperti hal yang tadi dikhawatirkan oleh Asri, bagaimana ke depan political will pemerintah atau pelaku pendidikan untuk menjaga konteks kurikulum Merdeka Belajar ini bisa bertahan, tidak seumur jagung, sesaat cepat berubah. Nah, ini juga harus kita soroti juga bagaimana, karena wacana-wacana ini yang terus berkembang, dan di parlemen juga banyak juga tokoh pendidik yang memang dia menduduki posisi strategis. Tapi bagaimana dia punya kemampuan untuk membangun sebuah diskusi atau hubungan yang baik dengan pemerintahan yang akan datang atau dengan pimpinan partai politiknya. Karena rata-rata mungkin dia posisinya tidak menjadi posisi strategis, tapi hanya sebatas anggota atau wakil di Komisi 10. Komisi 10 ya? Atau Komisi 11? 10 ya? DPR yang membidangi 10. Nah, itu kan harus dikawal juga secara ini. Tapi juga kita seperti tadi, penguatan terhadap para pembelajar atau pengajar juga harus dilakukan sejak jauh-jauh hari. Jadi jangan sampai kurikulum ini disiapkan tapi orientasinya lebih fokus kepada peserta didik. Tapi bagi para pendidiknya belum dipersiapkan. Mereka masih mengenyam tadi pemahaman tentang kurtilas, proses pembelajaran yang seperti didapatkan ketika dia kuliah. Jadi sebelum kurikulum ini diberlakukan, proses berjenjang itu harus dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu terhadap para calon guru-gurunya atau para pengajarnya terlebih dahulu, terus dipersiapkan dengan tahapan berjenjang secara ininya. Dan juga jangan sampai menghilangkan nilai-nilai kearifan yang ada di setiap wilayah, sehingga pendidikan kita betul-betul punya karakter dan berbudaya, apalagi seperti yang dikehendaki Romo Mangun dan juga yang ada tercantum di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini yang memang harus kita bangun bersama, kawal bersama.
Kalau yang memang terus, tapi rata-rata kan di kita ini terjebak kepada hal yang sifatnya instan, bahkan link and match. Link and match-nya di dalam konteks seperti apa? Produk pendidikan kita ini siap pakai ibaratnya. Itu kan sangat pragmatis sekali. Bahwa kalau kuliah sekolah di sini, SMK atau SMA nanti lulusnya bisa bekerja di sini. Itu kan link and match. Sedangkan ketika dalam konteks kurikulum belajar yang dianggap merdeka, tidak berorientasi ke ranah-ranah industri, tapi dia kan kita siapkan menjadi manusia, bukan menjadi robot atau pekerja. Nah kalau kayak gitu aja lembaga kursus, bukan masalah tentang penguatan nilai pengetahuan, pemahaman tentang masalah kehidupan dan lain sebagainya untuk nanti setelah mereka lulus gitu. Nah ini yang memang harus kita inikan kepada pemerintah. Kalau memang pemerintah membutuhkan industri terhadap lulusan-lulusan perguruan tinggi atau lulusan SMK dan lain sebagainya, yaitu dicanangkan dengan konsep setelah lulusnya atau setelah mereka lulus studi ini ada penguatan di wilayah ini. Jadi jangan harus pendidikan atau sekolah mengikuti tren pasar ya. Jadi kurikulum sekolah itu didikte pasar gitu. Bukan karena memang punya visi kehidupan atau punya landasan filosofis bahwa pendidikan kayak gini. Di negara-negara maju itu kan ketika ada disrupsi tidak terlalu gagap. Awal-awal saja sedikit gagap, tapi kurikulum tidak langsung drastis berubah total 100%. Bahkan mungkin ada mata pelajaran yang sampai ratusan tahun tidak dirubah. Nah, kalau di kita tidak sesuai dengan zaman dirubah secara ini. Tapi kan yang namanya dasar ya tetap mata pelajaran dasar terus ada secara itunya. Itu tadi sehingga tadi pendidikan berkarakter, betul agama Pancasila itu harus berkarakter karena harus menjadi lifestyle. Kalau manusia atau pelajar ataupun yang memberikan pengajarannya udah memiliki karakter, baik itu seorang beragama ataupun seorang yang Pancasilais, dia ya tidak akan berbuat hal yang tidak karena dia bukan hanya memberi contoh tapi jadi contohin. Kan kita memberi contoh ini berhasil ini bisa orang memberi contoh saja, tapi dirinya, kitanya gitu. Kalau saya adalah orang Islam dengan lifestyle gaya hidup seorang Muslim, bahwa membuang sampah itu tidak boleh sembarangan karena kebersihan sebagian daripada iman. Maka dalam gaya hidup sehari-hari ini harus seperti itu. Utuh berarti ya harus jangan idealisnya tadi. Iya. Jadi kalau konteks ditarik ke sini, tekad, ucap, lampah. Tekad ucap lampah dalam sinergi nilai-nilai filosofi kesundaan itu harus diterapkan, dipakai. Tekadnya apa, niatnya apa, ucapannya apa, tindakannya apa. Jangan sampai hati A, pikiran B, tindakan F. Itu kan udah nggak sesuai. Nah, motif seorang pengajar, seorang pendidik di dalam membangun atau mencetak atau bukan menginikan seorang anak didik itu harus seperti apa. Maka kan dulu kan mendidik atau mengajar. Kan kayak gitu. Itu kan kalau mendidik seperti apa, kalau mengajar seperti apa. Kan semua ada sejarahnya, ada filosofisnya, ada sosiologisnya. Memang betul kata Kang Dadan, kita tidak boleh ikut-ikutan gaya Finlandia, gaya Singapura kan. Itu kan beda. Secara kultur dan tapi kalau mengambil esensi ilmunya, hal-hal yang ini ambil, tapi bukan berarti harus menjiplak penuh toh gitu. Karena kita punya karakter, punya budaya yang memang berbeda, dan memang kita harus menerapkan hal-hal yang seperti halnya Ki Hajar Dewantoro. Saya sepakat kita harus memiliki pendidikan yang berkebudayaan, yang berpijak kepada nilai karsa kan gitu. Itu harus kita jaga. Yang sekarang memang agak sedikit kabur. Guru kan harus betul berperilaku digugu dan ditiru. Jangan sampai guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Karena apa? Itu tadi karakter tidak ada kan gitu. Nah kalau jadi guru itu kan dari tata titi dan lain sebagainya sudah ada diinikan. Maka betul persoalan dasar di kita itu kan di manusianya. Betul merubah mindset itu paling berat. Karena banjir, kerusakan alam dan lain sebagainya itu kan bukan fenomena alam, bahkan apalagi menyalahkan Tuhan marah. Tapi kan itu karena perilaku manusia. Perilaku manusia membuat hutan seenaknya, perilaku manusia buang sampah bukan pada tempatnya, yang mengakibatkan banjir, tersendatnya sungai dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pendidikan karakter itu? Pendidikan dari zaman dulu sampai sekarang ini digusur ke urusan kepentingan gitu, sehingga pendidikan kita nggak pernah bisa kokoh berdiri, atau mungkin kalau kasarnya dengan kurikulum merdeka nggak bisa merdeka sesungguhnya gitu.
hanya konsep aja sekolah kurikulum merdeka. Pada pelaksanaannya nanti tersandung juga. Guru penggerak mungkin punya apa ya, sudah terpantik, sudah terbangun jiwanya gitu untuk menjadi para penggerak. Tapi suatu saat mereka akan terbentur dengan kebijakan yang itu akan berkaitan dengan nasib mereka secara karir dan sebagainya gitu. Akhirnya ya mundur ke belakang lagi gitu, ngambil posisi aman saja. Dan itu seperti tadi Nanang ini gitu. Makanya saya saran sih Pak Bud, syaratnya harus tambah ada jiwa kerelawanan enggak? Minimal ada sertifikat relawan gitu ya. Pegawai perusahaan, relawan pustakawan gitu. Pegawai petugas administrasi relawan apa enggak itu? Kesah relawan gawe KB. Saya baru tadi disampaikan sama Ibu Putri, apapun akan disampaikan. Nah itu yang pasti akan lebih menarik. Kalau membaca itu sudah ada tumbuh. Jadi tidak hanya di anak-anak tadi kan, di orang dewasa dan juga dibawa dengan bentuk membacanya bukan hanya lagi kan istilahnya. Maka saya kalau ditanya apa sih solusi untuk Indonesia cuma dua, satu pemimpin yang punya keberanian luar biasa, kedua lost generasi. Ini gitu. Ini kan kemerdekaan berpikir. Itu saya gini berikutnya. PNS itu orang yang gaji oleh masyarakat, maka dia harus berdiri paling depan ketika kepentingan masyarakat. Gitu harus itu. Nah, fokus ke PNS. Jadi itu penting. Ya itu baik kalau dikembalikan ke prinsip dasar PNS pelayan. Jadi dia harus siapa yang melayani siapa yang digaji kan? Ya masyarakat. Saya sering bilang ke orang tua, ibu sudah bayar saya dan saya punya kewajiban 24 jam untuk membimbing anak ibu. Gitu. Dan ekstrimnya nih, saya sering ngomong ke teman-teman, kalau guru nyambi bisnis yang lain, itu sebetulnya udah berbuat yang tidak tepat. Apa sebabnya? Dia ketika udah dapat SK 24 jam waktunya udah buat pendidikan. Tapi kalau dia bisnis yang lain, saya yakin sekian waktunya pakai untuk bisnisnya. Dan dari sekian waktu yang kepake itu kan bisa membuat nggak berkah gajinya. Kalau udah nggak berkah apa akibatnya? Hilang semuanya, udah nggak berkah. Jadi ceramah. Kita kan berpikir yang memang realistis ya, gitu, bahwa pendidikan ini Indonesia ini memang harus berubah dan itu tidak mungkin berubah kalau tadi solusinya dua tadi saya sampaikan. Kenapa pemimpin yang berani? Saya yakin walaupun ada dia presiden sekalipun gitu, mikir 1000 kali kalau buat kebijakan yang berbenturan dengan banyak kepentingan. Contohnya, yang tidak benar kerja pecat, nggak berani saya yakin. Itu satu kan, hanya butuh pemimpin yang berani. Yang kedua, lost generasi. Gitu. Makanya kayak bom Hiroshima, Nagasaki dulu itu sebetulnya itu bisa di shock terapi gitu. Ketika satu tempat dibom, orang akan berpikir survive gitu ya. Udah ngelantur kan. Tapi betul Kang, daripada negeri memang saya sekarang kan jadi orang tua ya, belajar secara ini. Mikir nanti kalau anak saya gede pasti saya carinya swasta. Dulu kan ketika saya mimpi sekolah ke negeri. Tapi saya ketika jadi orang tua, saya tertarik ke swasta. Ada yang menyapa Umi. Itu juga betul yang disampaikan karena di swasta tadi punya ini, walaupun kecil harus disikan ini, tapi ada inovasi yang ini. Sama seperti yang terobosan ketika anak remaja itu, saya waktu SD itu bermimpi ingin rambut gondrong. Karena ketika itu anak IKIP ngajar di sekolah rambutnya gondrong kan mahasiswanya. Itu kan mimpi yang sangat luar biasa, ingin celana sobek-sobek kalau kuliah nanti. Itu kan imajinasi ketika anak itu tertanam dan saya wujudkan. Ketika saya jadi mahasiswa 3,5 tahun saya rambut tidak dipotong. Bayangkan celana dibolong-bolong itu kan imajinasi, betul secara ininya itu harus ditanamkan. Dan saya ingat bagaimana ada keberanian salah satu SMA De Brito di Yogyakarta di bawah naungan Katolik, itu anak SMA dibebaskan dari sisi pakaian dan rambut, tapi belajar disiplin bagus. SMA De Brito itu rambutnya segini-segini, ada foto bersama itu gondrong-gondrong di Jogja. Nah itu, tapi apakah kurikulum Merdeka juga membebaskan siswanya dari sisi pakaian, dari sisi rambut? Dulu saya sering dipotong ketika SMA. Betul mam. Tapi di De Brito bisa dilihat fotonya itu luar biasa. Itu kan bagi saya menarik, apalagi ada Pak Kepala Sekolah. Jadi kan udah semerdeka itukah
kurikulum untuk ke karakter ya kan tadi siswanya kan ini seperti analogi tanaman tadi ini harus ini rambutnya anak SMA gondrong-gondrong foto bersamanya laki-laki itu gondrong-gondrong Oh iya. anak SMA ini kan sesuatu yang cowok luar biasa sampai sejauh itu enggak merdekanya dari sisi fashion sisi apa gitu kan ya kita bertanya ada nggak nih karena di Subang mah kampret pakaiannya berani lah karena seperti bukan kampanye Kang Deddy dulu Kang Deddy kan pernah diusir kalau nggak salah ketika wakil bupati karena bajunya kampret pangsi orang lain PDH. Nah berani nggak akan menerapkan kurikulum menyisipkan nilai-nilai kearifan lokal dan juga usia segitu anak muda tuh lagi inginnya berimprovisasi, mencari jati diri, terutama rambut, gaya rambut itu saya dulu ingin gondrong, tapi sekali dipotong oleh guru sekolah. Nah itu anak-anak itu juga ingin botak. dia kan punya keinginan, saya ingin gondrong, diwujudkan dia gondrong, ingin botak. Kirain nggak boleh botak. Itu gambaran secara ini ya. Nah sampai sejauh mana bentuk karakter merdekanya? Atau kan kalau hari Senin upacara banyak memperingati hari-hari besar kan, apalagi tadi nyangkut 2045. Angka simbolis bagi kita bukan hanya 45, yang terdekat adalah 2028. Itu juga angka simbolis setelah kita 1928 ketemu lagi dengan 2028. Ini angka simbolis yang menggetarkan kalau menurut saya. 1908 ke 2008, sekarang 1928 ke 2028, nanti ke 2045. Ini angka-angka keramat kalau dalam kata Mangun, Romo Mangun atau dalam hal itu juga bisa nggak kita terapkan yang terdekat 2028, 2045. Kemerdekaan, nilai-nilai kearifan dan guru harus mengetahui dan memahami juga tentang usia segitu itu lagi asik-asiknya seperti apa sih. Karena kita mengalami anak seperti itu. Jadi jangan sampai hilang dong masa abu-abunya. Masa remajanya jangan sampai hilang. Tapi diarahkan. Kalau urusan fashion pasti selalu ingin cari perhatian. Dulu saya kancing celana abu-abu itu tidak pakai sleting, tapi pakai yang bulat-bulat itu. Gede. Yang gede ya. Ada mungkin 7 atau berapa. Terus kalau abu-abu itu ininya jahitannya warnanya merah. Nama sekolahnya kan putih hitam, di dasarnya merah, tulisannya putih. Bisa terangkan. Ya itu tadi kan anak remaja itu ingin selalu beda. Nilai ini kemerdekaan. Yang membuat diri saya pernah kecewa terhadap guru. Saya di SMP, ini cerita dalam konteks seni imajinasi. Saya itu SMP kelas 3 itu ada pelajaran kesini atau keterampilan. Mungkin guru saya juga masih ada. Itu saya di HER karena nilai 5,5 kan. Di HER harus ulang, tidak lulus. Kenapa? Karena saya bikin motif Persib, logo Persib, kesininya batik. Kan harus bikin keterampilan. Saya pakai motif itu. Satu Mickey Mouse, kesininya batik. Karena ingin batik Persib dan batik Mickey Mouse. Setelah saya di Bandung, mungkin 25 tahun yang kesini setelah saya melukis itu, batik Persib, batik AC Milan banyak. Dan itu menjadi luar biasa dijual. Ketika saya SMP, Nggak boleh. 5 harus di HER. Saya kurang suka terhadap seni akhirnya. Karena saya di HER harus ulang oleh guru. Oh ini alasan filsafat ya berarti nyamam. Oleh guru seni saya imajinasi. Tapi dulu ketika Orde Baru saya mengalami, saya ke logo Persib jadi batik. Ini logonya tetap Persib, di sini batik-batik jadi motif batik pakaian. Sekarang banyak batik AC Milan, batik apa. 5 harus mengulang. Itu ada rasa sama seperti hanya guru bilang apa-apa ke kita kan tidak boleh bilang bodoh atau apa kan itu akan menumbuhkan dendam. Karena setiap anak kan mungkin lemah di sini tapi punya potensi di sini. Unggul di sini, lemah di sini. Nah itu kan yang saya inginkan akan sebagai pimpinan sekolah kan, udah bukan pak guru lagi, tapi pak guru tapi pimpinan gitu, pimpinan para guru pasti luar biasa lah. Apalagi mempelopor esok rekondromo penting, bagus, penting kelakuannya bagus.
Karena saya mengalami ada teman bukan ditato, cewek, yang lain dijauhin oleh gurunya, oleh dosennya, teman-teman. Kata saya, jadi kamu S2, S3 lulus walaupun kamu ditato, walaupun anak dari kelompok geng tertentu. Tapi buktikan kamu bisa, walaupun ditato, walaupun kamu perempuan, tapi prestasi. Sampai jadi lulus. Iya. Jadi itulah kan. Ya saya jadi terinspirasi kemerdekaan sampai sejauh mana. Belajar merdeka Berlandas. ironis itu ketika kurikulum merdeka, tapi di satu sisi kita masih penuh dengan penyeragaman. Ya, ya. Begitu kan? Iya. Protes aja. Dia perasaan manusia dari di hair gara-gara seni gitu. Nah, saya juga sama guru seni dendam. Jangan marah ke saya. Tapi manusia untuk kapil sampat. Kalau misalkan berangkatnya jadi ketua partai itu oke. Sebetulnya kalau buat saya sendiri, it's okay gitu. Karena di kurikulum mereka tuh ada yang istilahnya diferensiasi. Gimana? Nah, diferensiasi ini jangan ya dari belajar aja guru harus sudah memberikan anak. Guru harus memberikan layanan diferensiasi mulai dari konten, proses belajar sampai hasil belajar. Contohnya kalau guru dulu mungkin ngajarin singkong, maka dari awal materi singkong kayak gini, ngajar kena kelas gitu, hasilnya guru singkong, contohnya bikin satu jenis karya singkong. Di kurikulum sekarang nggak boleh kayak gitu. Kontennya harus beragam sesuai dengan hasil asesmen diagnostik ya. Jadi anak dicek dulu nih apa perbedaannya, maka buat bahan ajar pun sesuai dengan perbedaan itu. Ngajarnya sesuai kebutuhan masing-masing itu, nggak boleh disamaratakan. Nanti hasilnya, produknya itu di ujungnya si anak kalau anak yang punya bakat musik silahkan bikin musik judulnya singkong gitu. Kalau anak yang punya bakat tari silahkan bikin tarian singkong gitu. Kalau anak punya bakat puisi silahkan buat puisi singkong, nggak boleh disamaratakan. Kalau yang punya bakat gambar silahkan menggambar singkong. Itu salah satu yang diberikan di kurikulum merdeka, termasuk tadi kalau urusan rambut panjang buat saya nggak masalah. Kalau saya sendiri nggak masalah. Cuman ya di lapangan masyarakat kita itu sekarang menganggap sesuatu yang tabu dianggap jelek, padahal yang tabu itu belum tentu jelek. Dan ini yang sering saya kritik dari dulu. Di kita mah disebut bagus namun seragam. Nah, ibu-ibu kan. Itu kan terjadi dari tingkat sekolah sampai tingkat pemerintahan. Bahkan kalau saya berpikirnya bisa nggak ganti bupati, ganti mindset gitu, bukan ganti seragam. Ya, akhirnya kayak Seragam diganti, kadang kalau orang nggak seragam disebut pembangkang, disebut tidak baik, ari gawe itu naik-naik perubahan. Kan ironis gitu. Jadi baik itu berarti hanya karena seragam. Kalau pakai seragam disebut baik, tapi lamun pakai seragam ke sekolah, datang jam 8 disebut alus. Tapi lamun datang jam 7 pada seragam disebut goreng. Kan ironis gitu. Makanya identitas lagi. Makanya masyarakat kita ini cenderung masyarakat simbolis gitu. Masyarakat simbol kebanyakan gitu. Jadi simbol seragam itu dianggap sesuatu yang sakral gitu, dan ketika pemerintah berganti, yang pertama diganti seragam biasanya. Bupati ganti seragam, motif batiknya ganti, apanya diganti, menghilangkan simbol-simbol masa lalu gitu, biar tidak ada jejak kekuasaan yang lama mungkin gitu ya. Ganti sama yang baru-baru. Padahal yang harus mereka pikirkan bagaimana mengganti mindset kepala masyarakatnya gitu. Pasangan hidup ganti. Aduh, tidak terekspos saja. Nah, sekolah juga sama akhirnya. Kalau buat saya sendiri, selama pasar butuh itu, saya silakan. Karena sekolah kan customernya orang tua sama anak-anak. Gitu. Customer sekolah itu. Contoh adalah kepset gondrong. Jadi kan merdeka itu kan bukan kita nyontain jadi sesuatu yang bukan diri kita sendiri. Iya. Tapi memudahkan orang lain menjadi diri mereka sendiri. Itu kan merdeka. Harus dibatakin ya. Berundung kan Jadi kurikulum mereka sebetulnya berpeluang kan gitu kayak gitu. Iya, berpeluang. Tergantung pertama pasar, kedua keberanian. Nanti gini, saya jadi nemu satu permasalahan ini. Kurikulum merdeka ini bisa diterapkan apabila menurut saya kalau misalkan si guru-gurunya itu ya guru-guru yang baru, karena berbeda dengan kalau guru-gurunya yang senior tadi gitu, karena kan ada suatu pembedaan, ada senior junior tadi gitu kan. Generation gap gitu. Untung mahasiswa ya. Kalau guru dia demo pasti kayak. Ya, akhirnya kan kalau ngomongin tentang kurikulum ini bisa diterapkan, yang menurut saya ini bisa diterapkan untuk guru-guru yang muda menurut saya. Tapi kalau misalkan yang tua ya, tentu bisa. itu kurang tepat.
Gimana? Kurikulum ini bisa diterapkan oleh orang-orang yang merdeka. Yang merdeka. Yang merdeka. Orang merdeka itu ada 3 Manusia. Ada 3 itunya cirinya. Pertama, orang merdeka tuh nggak terperintah hidupnya. Oke. Gitu. Kalau guru datang ke sekolah masih karena takut potong gaji, masih karena disuruh pengawas, itu nggak merdeka hidupnya dia. Terperintah oleh gaji, terperintah oleh pengawasnya, atasannya. Tapi kalau dia datang ke sekolah karena niatnya sendiri, berarti itu udah merdeka. Gitu. Ya kayak kita kalau datang ke sini kayak kita Umi, kita nggak merdeka. Umi diperintah kita. Nggak merdeka lagi. Tidak merdeka si Umi. Umi tidak merdeka. Yang kedua, merdeka itu mampu berdiri atas kaki sendiri. Oke. Yang ketiga, cakap mengolah hidupnya. Itu ciri orang merdeka. Bisa jadi orang yang sepuh pun kalau punya karakter ini merdeka dia. Ya. Cuman hari ini kenapa enggak? Ya berbenturan dengan banyak kepentingan. Dan saya lihat banyak teman-teman guru yang punya ide luar biasa, keberanian sebagainya, tapi mereka menghitung-hitung, wah kalau saya gini mentok kayaknya, udah habis energi nggak jelas, akhirnya diem. Kalau ibu guru gimana di sekolah akar? Gimana apanya? Peran ibu guru Ibu guru ya sebagai ibu perempuan. dalam konteks mengimplementasikan merdeka belajar. Ya kalau dilihat kalau di sekolah nggak dilihat dari ibu atau bapak gitu ya. Dia guru aja gitu. Lintas gender kan, guru aja secara ini. Tapi kan suka ada yang kaku kan. Kalau seorang ibu kadang suka, saya agak kagok ya melakukan hal-hal seperti ini gitu. Untuk improvisasi. Kayaknya Apakah enggak masih sih. udah setara gitu? Kalau di sekolah saya sih enggak ya, karena memang hal pertama yang saya lakukan di sekolah itu saya menyamakan persepsi guru dulu. Itu saya lakukan di sekolah. Jadi jangan sampai kita punya program, punya apa, tapi di sekolah kepalanya beda-beda gitu, itu nggak akan jalan. Jadi yang pertama, saya baru 8 bulan kan di kepala sekolah. Jadi yang saya lakukan pertama tuh menyamakan persepsi guru dulu, bahwa kita punya mimpi ini, seperti ini gitu. Ketika sudah punya mimpi yang sama, maka udah nggak berpikir tentang gender dan sebagainya. Ada sekolah yang kadang membiarkan konflik internal di sekolahnya. Iya. Ada grup ini, ada grup itu, ada kelompok tadi, kelompok itu. Mau gimana mereka mikirin prestasi sekolah? Datang ke sekolah aja udah nggak mau, dan nggak mau ketemu sama lawannya. Ya males lah ya. Males. Untuk ide memajukan sekolahnya udah tumpul. Iya. Dia mungkin hanya menggugurkan kewajiban. Jadi Jadi bagus karena harus punya peran yang sama. peran kepala sekolah tuh vital banget di sekolah. Makanya saya tuh berharap kemarin sih ada angin segar gitu, kepala sekolah harus dari guru penggerak. Saya setuju. Kenapa setuju? Karena saya sebagai pelaku guru penggerak, saya melihat sendiri gitu bagaimana mereka digembleng di guru penggerak. Minimal lah lebih baik gitu daripada OJL. OJL cuma 3 bulan Berarti tuh. akan SMA mana kan? SMA mana? Kapungkur. Ayeuna di Subarna kan SMA mana? Saya dosen SD. Dasar sekolah SD. dasar. Oh sekolah dasar. Oh lebih hebat itu yang paling bawah itu dasar. Paling bawah. Enggak, kalau PAUD kan bukan sekolah formal ya. Masyarakat. Benar. Dasarnya. Tapi kan yang paling dasar itu yang Saya juga salah lagi ngajar PAUD, jangan ngajarin caristum di PAUD. Itu kejahatan itu buat oh iya buat anak. Saya udah sampaikan kan kemarin bahwa jangan istilahnya kata tulisan Sidunata apa kita bertamu ke rumah raksasa. Kan bayi baru atau anak-anak baru berapa tahun kan kita udah berapa puluh tahun ini udah 40 30 tahun sedangkan balita itu kan baru berapa tahun 3 atau 4 tahun ya jangan cara berpikir orang dewasa kan tapi harus bagaimana anak-anak waktu itu ya masanya main hiburan bahkan kalau dalam bahasa agama mungkin dia itu harus dimanjakan sampai usia 7 tahun dari 0 sampai 7 tahun itu harus dimanjakan betul-betul dimanjakan seperti raja. Guru PAUD tuh harus mau dipepisin, dimuntahin. Akhirnya ada yang roasting. Itu yang itu bagus lah. Saya luruskan dulu ya, Pak. Berarti ayat kesalahan. Membela. Luruskan. Jadi diksi memanjakan mungkin kurang tepat kalau di PAUD, tapi yang lebih baik yang mungkin diksi yang lebih baiknya itu adalah stimulasi sesuai dengan usia perkembangannya. Kita tak kena Jadi, sebenarnya. Kita tak kena. manja itu kita memberi sesuai keinginannya, manja, ogo gitu ya istilahnya. Tapi stimulasi sesuai dengan tahap usia perkembangannya. Jadi kalau ada kritik tentang calistung, setuju bahwa memang calistung dengan metode drilling itu sudah tidak boleh diajarkan di PAUD. Maksudnya Tapi drillingnya gimana? drilling itu cara-cara heubeuh, dieja, di rumahannya, aba gitu ya. Oh juga
batasan jahat kok gitu iya. ya. Itu drilling karena itu tidak dalam konteks bermain. Calistung itu diajarkan bisa dalam konteks bermain. Karena dunia mereka dunia main. Jadi bukan haram diajarkan calistung, tapi harus dalam konteks bermain. Jadi anak tidak berasa belajar, gitu ya. Jadi kalau di PAUD memang sekarang kami juga seiring sejalan dengan kurikulum Merdeka ini. Kalau saya merasanya kurtilasnya PAUD itu sudah mengarah kepada kemerdekaan belajar. Walaupun sekarang disempurnakan lagi dengan kurikulum Merdeka. Seperti itu. Hanya saja memang kendala di lapangan guru-guru PAUD kita ini Kembali lagi ke SDM. SDM yang kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah begitu. Kedepannya itu mungkin akan lebih baik dengan adanya implementasi kurikulum Merdeka, termasuk harus diperhatikan urusan kesejahteraannya, sehingga tadi kalau sudah terikat tuh 24 jam kesejahteraannya dijamin, guru PAUD tekudu dagang deui. Berapa gitu rata-rata guru PAUD? Guru PAUD itu rata-rata upah terbesarnya itu 500.000 sebulan. Itu tuh sudah yang paling baik. Di sekolah saya sendiri itu kami hanya mampu per bulannya itu membayar gaji guru itu 200 sampai 250.000. Kalau masuknya berapa? Nah, masuknya itu kan disesuaikan dengan tingkat keekonomian masyarakat sekitar. Tapi ada yang mahal sampai 20 juta. Itu anomali. Itu hanya Nomor anomali. Tapi dasi saya agak kurang sepakat nih. Kalau udah urusan jadi guru, saya nggak mau kompromi, mau dia ASN maupun non ASN, bukan ASN, nggak boleh main-main, karena masih banyak tuh. Kalau guru karena alasan gajinya bukan PNS, kemudian main-main bekerjanya, dia lagi main-main dengan urusan dengan anak-anaknya. Saya protes itu guru kayak gitu. Paling kalau gini, ketika dia membeli profesi guru, dia harus berpikir 1000 kali, ambil atau tidak. Kalau cuma niatnya nyambil supaya ente nganggur, niatnya daripada enggak, lebih baik jangan. Nah, Korbannya anak-anak kita itu. Nggak bisa. kebanyakan guru-guru Iya, PAUD itu seperti itu persoalan ya di masyarakat. PAUD kita itu ada ratusan ribu sampai jutaan di apa? Bahan ratusan tesis, ribu, gitu ya. Itu kan gini, kalaupun memang tidak ada yang dapat jadi guru, saya yakin kita akan berpikir gimana caranya supaya mengadakan guru. Dan sekarang tuh banyak relawan jadi guru, akhirnya sudah terpenuhi ini. Nah, itu masalahnya di Jawa Barat itu ada 40.000 PAUD. Silahkan SDM dipikirkan sama pemerintah. Di sana kumpul bersama 40.000 itu. Kumpul bersama di stadion itu kumaha? Ngerti? moderator aja memang bisa. Ya mungkin bagian dari tugas kita sebagai masyarakat itu bisa melakukan pendekatan terhadap guru-guru Fasilitator. PAUD ya. Jadi kita 40.000 suara. memfasilitasi secara formal aja guru-guru PAUD untuk bisa meningkatkan kesadarannya. Karena memang kebanyakan mereka itu pertama nyambil dari unsurnya unsur PKK, kader yang kegiatan PKK-nya banyak juga gitu. Pada akhirnya SDM guru PAUD itu kami misalnya dari asesor misalnya ya dari badan akreditasi ketika terjun ke lapangan itu pada akhirnya melakukan pemakluman karena uyuhan ya uyuhan naik sakil di dalamnya itu memang kumaha ya tidak terperhatikan. Sekarang gini, kalau tidak dipermaklum nih ya, dari permaklum gitu, kemudian tidak ada mau yang menjadi guru PAUD gitu, apa nanti pemerintah nggak akan mengadain itu? Kenapa? Ini kan sekarang kalau banyak permakluman, oke kembalilah yang penting mah ayah gitu. Pokoknya kan banyak di mana-mana. Jadi secara rasio terpenuhi kebutuhan guru. Hanya kalau pemerintah nggak bisa berpikir kan terpenuhi. Tapi kejadiannya yang jadi guru bukan orang-orang yang menstyle guru. Gitu. Nah itu kan persoalan baru gitu ya, maksudnya di permakluman itu secara pribadi bukan secara sistem. Maksudnya saya memaklumi kita apa sih kalau saya secara pribadi aduh ya kayak uyuhan naik ogenya si ibu kia gitu ya, tapi secara sistem tetap ada standar gitu yang harus dipenuhi terutama soal SDM gitu. Dan pemerintah juga bukan tidak ada upaya, ada, tapi memang belum masif sesuai dengan rasionya mbak, apple to apple lah, nggak berbanding gitu dengan kebutuhan gitu. Sementara PAUD ini kan jenjang pendidikan yang paling krusial karena dia golden age gitu. Kalau stimulasinya gagal di golden age, dia akan gagal seumur hidup menjadi seorang manusia gitu ya. Sementara pada implementasi Nggak bisa gitu juga. Ya Pak SD. Soalnya saya orang yang punya prinsip grow mindset, bukan weak mindset. Bahwa
otak tuh bertumbuh berkembang gitu. Justru ketika di usia golden